Dan Ya. Nah, ini liquidity ini yang kemungkinan bisa shrinking sampai tahun depan, kira-kira gitu. nah, ini kemarin kan saya ada makan sama Cico nih, Pak. Ya. Kan saya habis dari Singapura nih, ketemu salah satu fund gede lah, gitu Ya. kan. Nah, surprisingly, fund ini punya bobot di kita itu 1,2%, mereka sekarang sisa 0,2%. Which is, on the other side, this fund said that mereka ini mau mengurangi posisi mereka on the China stock. Jadi Oke. kemungkinan akan flow-nya akan terbagi ke India dan Indonesia. Tapi fund ini memang Western style. Jadi menurut saya sih keputusan dia untuk mengurangi China stock ini pasti nggak objektif lah, nggak objektif. Ya, nggak pure outlook bisnis, banyak outlook lainnya itu. Benar. Benar. Nah, Ya. dalam seperti itu, Pak, yang kondisi seperti itu, kira-kira ini bisa jadi blessing in disguise nggak sih, Pak? Iya, bisa. Bisa jadi blessing in disguise, tapi kita jangan lupa satu hal. Nah ini, kita cerita flow, tapi kita harus tahu juga stok global liquidity stoknya itu masih banyak atau enggak. Oke, Mungkin satu dua yang mau masuk kok. Cuman ternyata banyak yang nggak kita tahu narik keluar, itu justru kita bisa turun kan. Itu yang betul. kita lihat. Dan fenomena yang aku lihat itu adalah memang banyak kita Indonesia itu bisa dapat benefit dari switching dari China masuk ke Indonesia, tapi kita juga harus sadar bahwa sekarang itu ya di fund global gara-gara likuiditas itu pelan-pelan mulai shrinking, new subscription-nya itu sudah nggak sebanyak kemarin-kemarin lagi. Iya, iya. Uangnya itu aja itu sudah kembali ke real sector, itu Ya, kira-kira. kan berarti aset under management global fund pun sekarang shrinking gitu kan? Ya, aku lihatnya ada tren ke sana. Lihat Oke, ini oke. nggak? Berita hari ini Larry Fink menjual Ya, saham BlackRock. Itu owner pendiri BlackRock jualan saham BlackRock luar biasa. ini, ini fenomenal sih, Pak. Jadi in Fenomenal. the end, itu menunjukkan bahwa dia sendiri sebetulnya arahnya bearish terhadap perusahaannya gitu kan. Iya, benar. Di mana Jagoan exit itu saya tetap ya kita nggak tahu kan rezeki orang ya. Siapa tahu Heeh, juga dia salah, bisa juga. Cuman kalau ada benar. jagoan yang exit, kita harus aware nih pastinya ada something. Benar, apalagi jagoannya exit di barangnya sendiri gitu kan, Pak. Di barangnya sendiri, di flagshipnya sendiri dia exit, kaget kan? Iya, iya, iya. Ini kan Ngurangin. itu yang aneh gitu kan. Iya. What happened dengan portfolionya dia sampai dia sendiri bearish ke portfolionya dia gitu kan. Iya. Kalau aku memang ini jujur ya gue ya, yang aku paling takutin ya kalau memang beneran yang kita hadapin ini the great inflation, kehidupan untuk di financial market kayak kita habis ini will never be the same. Iya, iya, iya. Kalau kalau petua-petua Wall Street itu bilang kayak gini, nanti ya setelah QE ini selesai, semuanya kondisi normal, semua orang yang masuk market after tahun 2009 itu lu semua nggak guna. Ada yang bilang kayak gitu. Iya, iya. Dia bilang kayak But gitu kenapa ya? Kita udah terbiasa dengan likuiditas berlimpah kan. yes, 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 yes. Kita sudah nggak terbiasa lagi menghitung DCF detail banget. Gue ingat itu zaman gue baru masuk market, the report is very sophisticated at the time. The Iya, debate iya. itu luar biasa. Untuk meyakinkan investor beli saham itu setengah mati. Karena Benar, likuiditas juga banyak. benar, benar. Nah, itu yang akan terulang sih, Pak. Menurut saya itu yang akan terulang. Jadi, yang sekarang istilahnya orang di speak-speak dikit, kasih mimpi-mimpi dikit, dikasih rainbow dust dikit, orang langsung mau beli gitu kan. Oh iya ya, sekarang masih kayak gitu, benar. Itu next 1, 2, 3 years, rainbow dust don't care. Dikasih ini don't care. Dikasih cerita ini nggak percaya gitu kan. I Iya, only abis ini orang lihat number. buku loh. Iya. Iya, I only believe the number, I only see the number gitu kan. Iya. Lu mau ngomong forecast growth sekian persen, mau CAGR double digit, I see the number first gitu kan. Kalau Iya. sekarang kan gampang banget dikasih, oh ya kita proyeksi growth double digit 15%, nggak ada dasarnya orang makan gitu kan. Iya. Benar. After this Kedepan, ya itu dia. Kalau aku lihat ya kita ada resikonya balik ke sana. iya. The biggest kalau aku lihat sih pergi ke sana itu inevitable. Iya, Pertanyaannya sekarang untuk market, wah gila nih. Makin akhir 2022 itu udah makin bearish gini tensinya ya.
How painful it will be, itu pertanyaannya kok. Oke. How painful it Oke. will be. Digigit semut, kita nggak tahu kan. Ya. Apa rasanya cuma kayak digigit semut, apa kayak apa namanya tersayat sembilu atau apa, kita nggak tahu kan. Ya, semutnya semut hutan juga sakit juga sih, Pak. Oh, semut hutan sakit, itu benar dia. Makanya itu yang apa namanya, my biggest fear itu adalah gini ya, bahwa ini even generasi gua ya kok. Begini ya, kita seumuran lah, even generasi kita itu nggak pernah tahu market tanpa excess liquidity itu gimana bentuknya. We never know. Yes. Kita nggak tahu. Market yang kita tahu udah QE, US Treasury di bawah 3%, itu yang kita tahu. What if nanti 2 tahun lagi US Treasury 4-5%, itu Itu kan udah berlimpah liquidity juga, Pak. kenapa? 2007 waktu commodity rally kan, waktu saya masuk market juga, itu kondisi market juga masih favorable on liquidity kan, walaupun 2008-nya kesedot kayak gitu. Bayangan saya, Pak, mungkin ya, ketika liquidity kering kerontang itu kayak Amerika 2009-2010 kali ya. Tapi itu, nah ini dia perbedaan kita sama Amerika dan sama Eropa yang lain. Yang kayak di Eropa itu, ini kan fasenya inflasi kok. Ya, ya. Kalau inflasi itu, negara kayak kita itu jagoan. Benar. Kenapa? Secara kredit matrix kita diuntungkan. Benar. Karena semua orang beli barang kita. Beli komoditas, beli nikel. Dengar kan, barusan Tesla mau beli apa? Nikel kita banyak, butuh batu bara. Pak. Sore-sore langsung mau tutupan spek buy semua. Spek buy semua. Ya. Ya benar. Langsung spek. Ya. Nah, itu dia nih. Ini mungkin ya agak bedanya di kondisi sekarang ini. Kita ada di kondisi inflationary. Yang inflationary ini, Indonesia itu jagoan sebenarnya. Di kondisi inflationary. Tahu kan? Iya. Jadi fundamentalnya bagus, inflationary kita jagoan, tapi fundamentalnya kecekek. Ini kayak kita ini naik Ferrari, tapi bensinnya diiritin nih. Bisa nggak nih tetap jalan nih? Nah, permasalahannya itu gini kok. Kita kan sudah punya, nah ini kalau menurut aku nih profesi investment banker harus jalan habis ini. Yes, bentar lagi posisinya kayak gini, posisinya kita udah punya asetnya, oke? Kita udah punya asetnya, semua orang sudah minta aset kita, kamu ini dong, apa namanya, kerjain, bikin, dan lain-lain. Uang nggak ada. Expertise nggak ada. Mesti ada arrangernya, itu yang aku lihat. Iya. Nah, dan bagaimana kita market ini lihat kapan arrangernya itu akan kelihatan di kondisi dunia yang inflationary ini, mari kita sama-sama tunggu pemilu 2024. Di situ kita pilih arrangernya, itu yang mesti kita lihat. Iya, Dan memang kalau aku lihatnya kok, kalau kita dari market sih, kalau aku lihatnya polisinya itu harus polisi yang mendukung Indonesia bisa jadi juara di kondisi lingkungan yang inflasioner kayak sekarang. Dan lingkungan inflasioner, kalau aku lihatnya, kita harus bisa memaksimalkan kita punya apa namanya komoditas lagi, itu ya aku lihat. Tidak bisa kita abaikan itu. Iya. Nah, tapi komoditas ini kan nggak last long nih, Pak. Kita tahu nih kan ini udah peaking, kemungkinan juga flattening gitu kan. Flattening, tapi kalau untuk jatuh banget belum sih aku lihatnya ya. Aku soalnya masih believer untuk 5-6 tahun lagi ini masih lumayan tinggi komoditasnya. We are still in inflationary environment soalnya. Jadi kalau boleh dibilang flattening tapi belum stall ya, Pak ya. Belum stall. Flattening but not stall. Ya, flattening but not stall. Ini tahun depan itu new normal level of new normal harga komoditi lah. Kalau aku lihatnya new normal harga komoditi nanti apa namanya batu bara 200. Oil habis turun tahun depan di sekitar 80. Itu yang aku lihat. Oke. That will be a new normal. Kondisinya itu bagus buat Indonesia, tapi yang kayak Bernard udah ceritain tadi, Ferrari, tapi bensinnya masih salah kok. Masih pakai Pertalite kok. Nggak boleh. Iya. Yang oktan tinggi juga dong. Yes. Nah, itu PR-nya nanti yang harus kita solve. Selama itu belum tercapai, marketnya bakal kentang kayak sekarang. Aku kayaknya udah pernah bosan aku bilang marketnya udah 2 bulan lebih kentang, masih kentang tetap. Ya, kita tetap pada kesimpulan bahwa untuk
long barang saat ini yang tidak benar-benar high conviction, kita ya maju mundur lah ya. Maju mundur kalau aku sih lihat masih trading. Maju Lebih mundur trading. Karena ini lagi peralihan tadi kok, lagi peralihan dari kondisi likuiditasnya berlebih, nanti likuiditasnya untuk Indonesia cukup aja, udah. sebetulnya Pak, kalau dilihat masalah likuiditas ini sekarang udah mulai kecekik, itu kelihatan kok Pak. Ketika satu emiten manggung, emiten lain itu diam. Sekarang udah Ya, nggak bisa bareng lagi kan? nggak bisa bareng lagi, nggak Ya, bisa. udah nggak bisa bareng lagi, itu udah kelihatan. Ya, benar, Itu udah benar. paduan suara kayak 2021, satu Iya, sektor wah manggung gitu kan. iya. Sekarang cuma selected emiten yang jalan. Emiten lain walaupun satu sektoral nggak jalan, nggak ada liquidity, kayak gitu. Dan itu kayaknya memang yang akan terjadi ya memang seperti yang kita predik dari awal tahun, Pak. Benar-benar selected, Selektif, tahun ini mesti selektif banget. benar-benar selected. Nggak Selective bisa. and understand the flow this year. Iya, benar-benar. Karena nggak kayak dulu nih. Itu istilahnya flow-nya kayak kita nuang air dari ini, Pak, air galon, Pak. Langsung ambiar, Pak, pure gitu kan. Pure, ya benar. Nuang airnya Udah dari nggak bisa. pipet Tahun nih. lalu kan, ingat kok, tahun lalu kan kita milih saham cap cip cup kembang kuncup kok. Benar, benar. Udah nggak bisa lagi tahun ini kembang kuncup kayak gitu. Sebar naik semuanya tuh, ingat tahun lalu tuh, aduh luar biasa. Benar, benar, benar. Oke, baik kalau gitu mungkin ada kalimat penutup nih Pak sebelum kita tutup sesi kita malam ini nih. Kira-kira apa yang perlu kita perhatikan? At least ini kan ada data inflasi minggu depan, bulan September. Mungkin kita IG Live, keburu IG Live dulu sih sebelum Amerika ada Fed meeting ya. Ya kayaknya boleh deh, IG Live kita sebelum Amerika Fed meeting dah. Better. Kira apa nih Pak yang perlu kita perhatikan selain masalah core inflation Amerika sama total inflation Amerika nih yang akan Nah, selain itu ya, trennya itu tuh, itu yang paling penting. Satu, data US inflation. Itu satu yang paling perlu kita perhatikan. Lalu yang kedua itu kita harus selalu track sama risk perception di wilayah Eropa. Itu mesti kita lihat. CDS Italia, CDS apa namanya Yunani, Turki, itu kita mesti liatin. Kalau ada jam-jam di CDS-nya mesti hati-hati. Karena itu yang bisa aku ceritain tadi, bisa ada credit moment this year. Iya, ya, kita harus benar-benar perhatiin jangan sampai angka CDS ini tiba-tiba spiking ya, Pak ya. Spiking itu yang kita lihat. Kalau kejadian spiking ada credit moment, wah aku udah nggak tahu tuh kok. Berarti liquidity ini akan lebih cepat gone-nya kalau ada credit moment kayak gitu. Ya, karena biasanya credit moment seperti itu kan structural. Structural itu rentetannya banyak, nah. Itu yang selalu dibahas sama Komite Stabilitas Sistem Keuangan ya selalu ini. Iya. Ya itu sih bayangan saya orang yang selama ini merasa kaya karena ada credit moment tiba-tiba miskin nggak kerasa gitu kan. Yes, itu yang apa namanya yang aku bilang itu resikonya itu lumayan tinggi kejadian kayak gini kok. Karena segala kenikmatan itu kan nothing lasts forever. Segala kenikmatan yang kita dapatkan 2020 dan 2021 di market, itu kita harus hati-hati, kita itu tidak bisa selamanya. Itu bisa jadi cabut setelah ini. Nah, itu kira-kira nih Pak, buat teman-teman yang belum tahu, untuk melihat angka CDS di Eropa ini bisa dilihat di mana sih Pak? Googling aja kok, ada itu di Bloomberg harusnya ya, free. Oke, jadi kita tinggal lihat CDS Europe, kita perhatikan angkanya. Once itu spike, berarti ada resiko credit moment yang akan terjadi, dan most likely akan structural, dan itu akan merubah gameplay keseluruhan. Itu merubah gameplay, Pak. Kalau udah kejadian itu, udahlah kita udah banyakin doa. Aku nggak berdoa ke sana ya, cuman aku ceritain bahwa itu ada resiko yang kita hadapin tahun itu kayak gitu. Nggak pernah nggak ada kejadiannya. The Fed naikin banyak itu nggak makan korban. Aku nggak pernah dengar soalnya. Pasti selalu ada aja. Siap. Oke, kalau gitu Pak Farul ini thank you udah 1 jam kita ngobrol. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi di bulan depan atau mungkin sebelum Fed meeting ya Pak ya, kita kasih special review kira-kira seperti apa. Nah, buat teman-teman, pokoknya pesan saya satu, kalian trade what you see, jangan berharap yang jauh-jauh dulu, jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Ya, kalau market mendukung kita ride the wave, kalau market nggak mendukung kita harus siap untuk exit anytime, jangan denial. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Iya, benar Pak.
Oke. Selalu be wise, stay healthy, keep cuan. Gitu. Oke.